ثم قال حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صدق الله العلي العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wasyakirin wa ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimanapun kalian berada, semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah masih memberikan kita limpahan karunia nikmat yang begitu luar biasa. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul walaupun secara virtual. Maka bersyukurlah kita yang dapat hadir pada malam hari ini, karena kita yang hadir di sini adalah orang-orang terpilih. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillaha bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam hal agamanya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana syafaatnya lah yang akan kita harapkan kelak di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama saya hormati dan yang saya muliakan segenap para mudabbir dan mudabbirah, admin dari komunitas lupa saya namanya, insyaallah, komunitas Hijrah Sahabat Sesurga. Semoga ya ja'allahu makhraja, Allah beri solusi dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan membahas kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kitab yang dimana seharusnya kita pelajari. Banyak sekali Gen Z yang tidak mau belajar hadis. Padahal hadis ini adalah sumber kedua penetapan hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah atau Hadisun Nabawiyah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita yang sudah hadir pada malam hari ini untuk sama-sama belajar hadis Arba'in An-Nawawiyah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini itu kita sudah masuk ke hadis yang kelima. Memang gak kerasa, rasa-rasa baru kemarin kita belajar hadis Arba'in Nawawiyah, belajar biografinya, belajar hadis pertama, belajar hadis kedua, belajar hadis ketiga, belajar hadis keempat. Tiba-tiba kita udah nggak sadar kalau kita pada malam hari ini sudah masuk ke hadis yang kelima. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, judul hadis ini sudah dipresentasikan oleh salah satu admin kita yang baik hati. Semoga duitnya banyak dan dilancarkan oleh Allah. Judul hadisnya adalah menolak kemungkaran dan bid'ah. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina
Hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau baca hadisnya nggak? Saya challenge teman-teman semuanya. Ada yang mau baca hadisnya? Ada yang mau baca hadisnya? Ada yang mau baca hadisnya nggak? Silakan Kak Dina baca. Silakan Kak Dina baca. Silakan, ada yang berani baca nggak hadisnya? Ada yang berani nggak? Ayo, ada yang berani nggak baca hadisnya? Ayo, ada yang berani? Silakan Kak Dina Karmila baca. Silakan baca Kak Dina. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi abadillahi Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Insyaallah, barakallahu fiik. Semoga diberikan Allah kelancaran, diberikan Allah kesehatan, dan semoga bisa memahami dengan baik hadis-hadis yang berkaitan pada malam hari ini. Ya, jadi masyaallah, tabarakallah, syukran, jazakallahu khairul jaza. Nah, an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, ada yang tahu nggak apa arti dari Ummul Mukminin? Ayo, ada yang tahu nggak artinya? Apa arti dari Ummul Mukminin? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa arti dari Ummul Mukminin? Ibu orang-orang beriman. Nah, Ummul Mukminin itu artinya ibunda orang-orang yang beriman. Jadi, siapakah ibunda orang yang beriman? Ibunda orang beriman adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hadis ini itu ada salah satu yang harus kita salpok. Kalau bahasa sekarang itu kan salpok banget gitu. Nah, hadis yang kelima ini sumbernya dari seorang perempuan. Dari siapa? Seorang perempuan. Teman-teman gak semangat nih. Yuk aktifin semua mikrofonnya. Dari seorang perempuan. Yang lain gak ada suaranya. Ya Allah, gini banget, yang ngemis banget. Dari siapa teman-teman? Dari perempuan. Kira-kira perempuan itu, ya baru aktifin mikrofonnya sekarang. Tadi enggak diaktifin. Saya ulangi. Hadis ini bersumber dari perempuan, Ustaz. dengerin teman-teman. Siapakah ulama pertama di dunia ini? Ada yang tahu nggak? Ayo searching lagi. Siapakah ulama pertama di dunia ini? Siapa? Bahkan sahabat-sahabat Nabi belajar ke dia. Ada yang tahu nggak siapa? Ayo, ada yang tahu nggak siapa?
Terjadi. Dia adalah Aisyah radhiyallahu an. Aisyah radhiyallahu an. Gini banget ya ngemis ya. Aisyah radhiyallahu an. Anhu. Anha. Kalau laki-laki baru anhu. Kalau perempuan anha. Radhiyallahu an. Anha. Nah, siapakah ulama yang pertama di dunia ini? Jawabannya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Makanya perempuan itu bukan kaleng-kaleng. Jangan pernah anggap remeh perempuan. Karena sejatinya perempuan itu lebih pintar daripada Laki-laki. Bisa nggak kalian jawab? Enggak, Ustadz, bohong itu, Ustadz. Hargai dulu saya, ini laki-laki. Saya laki-laki loh. Astagfirullahaladzim. Perempuan yang pertama menjadi ulama di dunia ini ketika Nabi sudah wafat. Para sahabat belajar langsung kepada Aisyah radhiyallahu anha. Makanya teman-teman, kalian perempuan, rata-rata di sini kan banyak sekali perempuannya. Saya jujur, saya sudah lama berdakwah, belum pernah saya menemukan satu komunitas yang isinya ikhwan semua. Belum pernah. Tapi kalau ditanya, apakah saya pernah ketemu satu komunitas yang isinya perempuan semua? Jawabannya banyak. Jawabannya banyak. Banyak. Makanya teman-teman, perempuan itu sebenarnya lebih giat belajar daripada laki-laki. Tapi masalahnya perempuan kalau mau belajar godaannya banyak banget. Mulai dari drakornya tiba-tiba udah tayang, atau mungkin seblaknya udah jadi, atau pengen nyemil, atau pengen scroll TikTok, atau pengen nge-YouTube. Ada aja godaan. Tapi kalau misalnya ditanya lebih semangat mana antara laki-laki dan perempuan ketika belajar, maka jawabannya adalah yang bilang, ngapain sih kamu, kan perempuan, kamu jangan capek-capek belajar. Kenapa? Ujung-ujungnya pasti di rumah, di dapur, itu doang. Emang benar, ujung-ujungnya tetap di dapur. Tapi ingat, kamu perempuan adalah menjadi madrasah pertama bagi anak-anak. Ya. Kalau ibunya solehah, anaknya pasti Soleha. Kalau ibunya kuntilanak, anaknya Kuntilanak. Gundurawo. Seperti bogel. Kuyang katanya, insya Allah. Makanya teman-teman, walaupun ada orang yang bilang, ngapain sih capek-capek belajar, pasti ujung-ujungnya tetap di rumah aja. Ya nggak apa-apa, kan tetap aja ujung-ujungnya di rumah. Tapi ingat, kamu itu madrasah pertama bagi anak-anakmu. Kalau emang kamu nggak bisa belajar di sekolah, kamu nggak bisa memberikan ilmu kepada orang lain, setidaknya kamu bisa mendidik anakmu agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena seorang anak itu tergantung ibunya. Kalau ibunya soleha, maka anaknya soleh dan soleha. Tapi kalau ibunya kuntilanak, maka anaknya Bogel. Nah, nah teman-teman, kalau ada orang yang bilang, diemin aja. Yang penting tetap semangat, tetap belajar. Karena ada salah satu motivator kalian sebagai perempuan terbesar. Apa motivator terbesarnya? Ulama pertama di atas muka bumi ini adalah seorang perempuan. Makanya teman-teman, ketika Belanda menjajah negara Republik Indonesia, mereka tidak memperbolehkan seorang perempuan itu sekolah. Bahkan ketika Indonesia sudah merdeka, perempuan pun dilarang.
untuk bersekolah dan perempuan dilarang untuk berpendidikan. Maka hal itu ditentang dan diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini karena perempuan berhak untuk berpendidikan. Karena perempuan adalah menjadi sekolah pertama untuk anak-anak. Kalau kalian sudah berumah tangga, punya anak, anaknya bilang, "Ibu, huruf hijaiyah itu ada berapa ya?" Kalau kamu jawabnya, ibu nggak tahu, nak, malu nggak? Malu, Ustaz. Tapi kalau misalnya jika kamu jawab dengan baik, kamu jawab dengan bagus, walaupun kita nggak pernah sekolah, tapi kita paham, kita tahu, kita pernah belajar, apalagi ikut kajian online, dijawab ketika anak kita bertanya, maka anak kita akan bilang, ternyata ibu itu pintar. Senang? Teman-teman, mau tahu nggak? Jadi orang pinter itu gampang loh. Gampang. Pengen belajar, belajar aja. Belajar, hafal, kerjakan, udah jadi pinter. Tapi yang lebih sulit itu adalah membuat seseorang itu menjadi pintar. Ada orang nggak pinter, tapi dia mampu membuat seseorang itu pintar. Ada orang pintar, tapi nggak mampu membuat seseorang itu pintar. Kita nggak pintar, tapi kamu mampu mendidik anakmu menjadi anak yang pintar, maka kamu adalah orang yang is the best. Paham? Paham? Mantap, Ustaz. Yang sulit itu adalah membuat seseorang menjadi Benar. Kalau jadi orang pinter mah gampang. Yang sulit itu membuat seseorang menjadi Pintar. Benar. Ustadz pintar, Ustadz. Nggak pintar saya. Nggak pintar saya. Tapi Ustadz mampu membuat seseorang jadi pintar? Enggak juga. Buktinya nggak ada yang paham kajian saya malam hari ini. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama yang bukan bagian dari kami, maka ia tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, diriwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka itu adalah Tolak. tolak. Pernah nolak enggak? Enggak, Pernah Ustaz. nolak. Ya Allah. Pernah nolak enggak? Enggak, Ustaz. Gak pernah, Ustaz. Ditolak Nggak pernah? Pernah. Sering, Ustaz. Masya Allah. Ditolak pekerjaan, ya ditolak ini pasti pernah lah. Tapi menolak nggak pernah, Insya Allah. Luar biasa. Kasih nasib, teman-teman. Menolak nggak pernah, tapi ditolak sering. Insya Allah. Tapi ingat, kamu akan menjadi orang yang berharga di tengah-tengah orang yang menghargai kamu. Kan gitu, kelas gitu ya teman-teman semuanya. Insya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita ini itu sebenarnya lagi tren-tren banget. Karena di zaman sekarang itu kan sebentar lagi itu mungkin mau maulid atau apa, atau mungkin ya memang banyak sekali yang sedang terjadi fenomena di zaman sekarang. Maka hadis ini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dengerin baik-baik. Kalau Al-Quran ayatnya turun, itu ada namanya asbabun nuzul, penyebab ayat itu turun.
Kalau hadis itu namanya asbabul wurud. Apa? Asbabul wurud. Apa? Asbabul. Turut. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul Buruk. urut. Bukan uruk. Ya, urut. Asbabul urut. Bibirnya udah monyong banget. Urut. Apa? Asbabun uruk. Urut. Waw, ro, waw, dal. Urut. Apa? Asbabun uruk. Allah. Nah, asbabun nuzul di dalam tafsir. Di dalam hadis namanya asbabul wurud. Ustadz, apa sih arti asbabun nuzul, asbabul wurud? Artinya itu penyebab turunnya sebuah ayat atau penyebab sebuah turunnya hadis. Atau kalau bahasa akademiknya, ada yang kuliah nggak di sini? Coba yang kuliah angkat tangan. Ada yang kuliah nggak? Coba angkat tangan deh, yang kuliah. Ada? Ada ya? Kalau misalnya kan kita bikin makalah, bikin skripsi, atau bikin artikel, itu kan pasti ada latar belakang. Benar? Benar? Ya, angkat tangan, jangan angkat kaki. Sekalian aja angkat kepala begini kan. Oke. Insya Allah. Ada asbabul wurud. Nah, asbabul wurud itu artinya latar belakang. Kenapa hadis ini turun? Kenapa ayat ini turun? Pasti ada penyebab dan penyebab kenapa sesuatu itu turun gitu. Bahkan ketika kita mencintai aja kan pasti ada penyebabnya. Kenapa kamu mencintai itu? Karena dia good looking, mandang fisik. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata ada penyebab hadis ini turun. Nah, dulu di zaman Nabi ada sekelompok orang yang melakukan amalan yang tidak diajarkan Nabi. Meskipun niatnya baik, kalau caranya itu salah, maka itu akan tertolak. Nah, sekelompok sahabat ini, mereka melakukan amalan saking semangatnya, itu menyalahi aturan. Pertama, mereka setiap hari berpuasa tanpa adanya berbuka. Kedua, mereka sholat terus tanpa ada istirahat. Dan mereka nggak mau menikah. Maka Nabi menjawab, kalian yang melakukan hal ini adalah salah, kata Nabi. Saya berpuasa, tapi saya berbuka. Saya sholat, tapi saya istirahat. Saya menikah, kata Nabi SAW. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Barang siapa yang membenci sunnah Rasulullah, maka dia bukan golongan dari kaum umat Rasulullah SAW. Dari peristiwa inilah Nabi menegaskan bahwa dalam agama Islam yang menentukan sah atau tidaknya ibadah adalah kesesuaiannya dengan ajaran yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bahas kata demi kata. Coba Kak Dina Karmila di Zoom yang Arabnya saja. Arabnya saja di Zoom. Arabnya saja di Zoom. Bisa di Zoom nggak? Bisa di Zoom nggak? Nah, pertama kita bedah. Kita bedah seperti acara talk show yang membahas gosip para artis kekinian. Kita bahas seperti itu. Pertama, coba kursornya diletakkan di man ahdasa. Kita bahas yang pertama, man ahdasa. Artinya, siapa saja yang membuat hal baru. Ya, itu artinya. Siapa saja yang membuat hal baru. Kedua, sudah. Fi amrina hadza.
Fi amrina haza. Dalam urusan kami ini. Maksudnya, urusan agama Islam bukan urusan dunia. Siapa yang membuat perkara baru dalam agama Islam? Lanjut. Ma laisa minhu fahuwa raddu. Jelas Ustaz. Sudah sejelas hubungan yang sedang udah jelas ya. Mohon maaf tadi jaringannya putus nyambung seperti itulah ya. Udah jelas nggak? Semuanya udah jelas nggak suara saya? Sudah Ustaz. Dan ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang bukan dari golongan kami maka itu akan tertolak. Maksudnya di sini teman-teman. Barang siapa yang membuat perkara baru yang tidak ada landasan dari Islam, baik dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', maka itu tertolak. Dengerin baik-baik. Karena banyak seseorang yang ketika membaca hadis ini, memahami hadis ini malah salah pemahaman. Dengerin baik-baik. Kita umat Islam yang hidup di zaman sekarang, maka sumber hukum pengambilan hukum Islam bagi kita yang cara. Suara saya balik ke. Ada 3 Bapak? Ada juga. Pertama, ada dari Al-Quran. Ada dari apa? Al-Quran. Yang kedua, ada dari As-Sunnah atau hadis atau yang sumber dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ada namanya ijma. Apa? Ijma. Ijma. Ada 3. Pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian ada ijma. Pertama, kalau sebuah hukum itu sudah ada jelas dalam Al-Quran, maka tidak perlu dicari dalam hadis. Karena sudah ada dalam Al-Quran. Kalau seandainya, karena kan kita umat manusia, ini kan pengetahuannya terbatas. Sebenarnya semuanya itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Tapi terkadang kita sulit memahami ayat yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran maknanya sangat luas sekali. Contoh, ketika kita tidak menemukan sebuah hukum yang mungkin jelas dibahas dalam Al-Quran mengenai hal fenomena, kita cari ke hadis. Ternyata ditemukan. Ketika tidak ditemukan dalam hadis dan Al-Quran, maka perlu yang ketiga, namanya ijma. Maka semua para ulama akan berkumpul, mereka akan berijma, mereka akan bermusyawarah, mereka akan berfatwa, dan orang yang berijma, orang yang mengeluarkan fatwa itu bukan orang sembarangan. Kalau di zaman sekarang bahasanya, bukan orang kaleng-kaleng. Paham? Paham Ustaz. Nah, banyak sekali orang yang bilang, ini kan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Rabiul Awal, yang dimana bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Nabi. Biasanya ketika bulan kelahiran Nabi, kita selalu melakukan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernah dengar gak? Ada orang yang bilang
kalau maulid itu tidak ada dalil dan tidak ada referensinya. Ada yang bilang kalau maulid itu adalah haram. Pernah dengar? Pernah Ustaz. Ustaz. Ada yang bilang kalau maulid itu sesat. Pernah? Pernah Ustaz. Dalilnya apa coba yang akan mereka ambil? Kalau mau bilang maulid itu haram. Dalilnya itu hadis yang kita pelajari. Dengerin baik-baik. Maulid itu haram atau diperbolehkan? Diperbolehkan. Dengerin. Siapakah orang yang pertama kali melakukan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Ada yang tahu? Maulid artinya menghormati hari kelahiran Nabi. Siapakah yang pertama kali melakukan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Sultan Al-Mujaffar Abu Said Yang pertama kali melakukan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala Ustaz. Sesat banget nih Ustaz nih. Di Google bukan Allah Ustaz. Saya tanya guru saya bukan Allah Ustaz. Sesat nih Ustaz. Udah jangan kita ikuti kajiannya. Dengerin pemahaman saya agar nggak salah paham. Maulid itu artinya menghormati hari kelahiran Nabi. Pernah denger nggak? Tahun kelahiran Nabi itu disebut dengan tahun gajah. Pernah dengar? Pernah Ustaz. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ada segerombolan tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah tepat di hari kelahiran Nabi. Maka Allah mengutus burung ababil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utus burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil, membawa batu-batu yang sudah dipanaskan di dalam api neraka untuk menghancurkan tentara bergajah, hanya untuk menghormati tahun kelahiran Nabi. Sudah paham? Paham Ustaz. Paham. Siapakah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ta'ala. Paham? Ya Allah Kalau paham. ada yang bilang kalau maulid itu haram, maka jawab kau bodoh kali. Orang Medan sering banget saya dengar ada yang bilang maulid Nabi itu bodoh, maulid Nabi itu haram segala. Bodoh kali kau tak belajar di tafsir atau belajar di hadis. Allah udah sering bilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Teman-teman ya. Maka hal itu kemudian yang kedua, siapa yang melakukan maulid Nabi? Ada yang tahu? Yang kedua siapa? Ada yang tahu yang kedua siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Yang kedua siapa yang melakukan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada suaranya banget ya Allah. Udah pengen selesai ya. Ada yang tahu nggak teman-teman semuanya? Raja Mudafar Ustaz. Yang kedua melakukan maulid adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri yang melakukan maulid Nabi yang kedua. Dia sendiri, Nabi sendiri yang membuat maulid. Kapan Ustaz Nabi mengadakan maulid? Ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah orang yang kedua melakukan maulid dengan cara selalu berpuasa di hari kelahirannya. Paham? Paham, Ustaz. Insya Allah paham. Maka saya pengen tanya teman-teman dengan jujur, dengan jujur lah. Kira-kira kalian masih setuju nggak dengan statement yang mengatakan kalau maulid Nabi itu haram? Setuju nggak? Tidak. Afwan tidak. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sebuah hal yang diharuskan. Diharuskan. Nah, teman-teman, di hadis ini juga dibahas terkait masalah bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Maka dalam hadis ini, bid'ah itu dikategorikan menjadi dua. Berapa? 2, Ustaz. Pertama, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Ada apa? Hasanah dan syai'ah. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, tapi itu ada manfaatnya, ada kebaikannya, ada i'tibarnya, ada pelajaran yang akan diambil ketika melakukan hal itu. Sedangkan bid'ah sayyi'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, namun di situ di dalamnya terlalu banyak mudaratnya. Banyak orang yang mengategorikan bahwa maulid Nabi ini masuk ke kategori bid'ah sayyi'ah. Benar? Betul, Ustaz. Bid'ah yang buruk. Sebenarnya bid'ahnya itu baik, maulidnya itu baik, tapi terkadang banyak sekali orang yang berkedok melakukan maulid, namun di dalamnya adalah sebuah hal yang tidak diajarkan dalam agama Islam. Benar? Benar, Pak Ustaz. Sebenarnya saya sering lihat di FYP TikTok. Walaupun saya sebegini, tapi saya punya aplikasi TikTok. Jangan kalian anggap saya tuh katro banget. Saya lihat scroll di FYP TikTok, seringkali ada yang melakukan maulid itu dengan cara menari, dengan cara menari-nari di atas pentas. Kemudian mohon maaf, ada juga yang pargoi kemarin saya lihat. Kemudian ada yang mungkin salah kaprah dengan melakukan maulid. Maka sebenarnya maulidnya itu baik, tapi terkadang caranya itu yang buruk. Paham? Paham, Ustaz. Insya Allah paham, Pak Ustaz. Apakah contoh bid'ah hasanah? Pertama, ada nggak di zaman Nabi orang yang sholat menggunakan mikrofon? Imamnya menggunakan mikrofon. Ada? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, Pak kan? Ustaz. Di zaman Iya, Pak. sekarang, kenapa orang menggunakan mikrofon? Ada alasannya. Pertama, agar orang yang belum sholat mendengar bahwa sudah masuk sholat. Dan yang kedua, agar jamaah tersekima dengan bacaan yang dilantunkan oleh imam, kemudian menimbulkan kekhusyuan dalam sholat. Kira-kira banyak manfaat atau buruknya? Manfaatnya, Ustaz. Maka Ya, itu Pak Ustaz. contoh bid'ah hasanah. Betul? Betul. Betul. Yang kedua, bid'ah sayyi'ah. Apa contohnya? Menambah rakaat sholat. Menambah rakaat sholat. Benar. Melakukan ritual. Ya, menambahkan ritual. Itu semua adalah perilaku yang tidak pernah dilakukan Nabi. Bahkan itu adalah hal yang sangat paham. Paham, Insya Allah Ustaz. paham, Pak Ustaz. Maka jamaah akan bertanya, Ustadz dikit-dikit paham, dikit-dikit paham. Udah kayak Kak Gemba aja Ustadz, dikit-dikit paham, dikit-dikit. Insya Allah, teman-teman semuanya. Kan Kak Gemba juga gitu ya, dikit-dikit paham, gitu juga ya. Insya Allah. Iya, seperti Walid tuh ya. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin tidak lama kita
Terakhir nih ya, terakhir. Masih semangat gak kira-kira teman-teman semuanya? Insya Allah masih, Pak Ustadz. Sih ya. Ibaratnya tuh gini teman-teman. Kita akan ambil beberapa 4 poin. Saya sudah catat. Ada 4 poin yang kita bisa ambil dalam hadis ini. Pertama, Masih. agama ini sudah komplit. Ingat, agama kita ini udah komplit. Nggak perlu di-upgrade. Kalau aplikasi kan perlu di-upgrade, perlu di-update. Kalau agama Islam ini itu sudah, apa ya kalau bahasanya itu, apa ya, kalau ATM-nya nggak akan habis-habis itu namanya apa sih? Astagfirullahaladzim, apa sih bahasanya tuh? Unlimited. Agama kita ini udah unlimited. Nggak ada upgradean, nggak ada updatean. Karena Allah udah jelas bilang, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini agama kalian sudah aku sempurnakan. Yang kedua teman-teman, dalam hadis ini kita dapat ambil kesimpulan, niat baik aja nggak cukup. Kalau niatnya udah baik, tapi caranya salah, tetap aja sah. Salah, Pak Ustadz. Salah. Kalian niatnya mau sholat, tapi nggak wudhu, sah nggak? Tidak, Ustadz. Nggak sah. Ya. Yang ketiga, apa yang akan kita ambil kesimpulan dalam hadis ini? Beda dunia dan beda Agama. Dulu ada salah satu ulama besar di Makkahul Mukarramah yang bilang kalau mikrofon itu haram. Mikrofon itu haram. Nah, ada satu ulama yang mendengar kabar ini bahwa ulama di Makkah itu mengharamkan mikrofon. Maka dia datang ke Makkahul Mukarramah, dia temui ulama yang mengatakan haram. Dia sedang menemukan bahwa ulama yang mengatakan mikrofon itu haram sedang membaca buku dengan menggunakan kacamata. Dan dia mengatakan, kacamata ini haram. Maka ulama ini bilang, ulama yang bilang mikrofon ini haram, dia bilang begini, kenapa engkau mengatakan kacamata ini haram? Maka ulama ini bilang, kamu kan juga mengatakan mikrofon ini haram. Padahal fungsi mikrofon dan kacamata ini sama. Kalau kacamata memperbesar bacaan, memperbesar angka, memperbesar huruf. Sedangkan mikrofon juga sama fungsinya, memperbesar suara. Maka sama keduanya ini. Kenapa engkau menghalalkan yang satu, mengharamkan yang satu? Maka kalau misalnya halal, halalkan dua-duanya. Kalau mau haramkan, haramkan dua-duanya. Setuju? Setuju, Pak Ustadz. Makanya saya sangat miris banget ketika dulu tuh di zaman dulu tuh, masih ingat nggak? Yang bilang kalau azan tuh nggak boleh dikencengin. Masih ingat ya? Saya nggak setuju banget itu. Bahkan suara azan disama-samakan dengan suara gonggongan anjing. Masih ingat? Makanya saya orang yang paling speak up banget tuh. Saya nggak setuju. Alasannya karena di zaman Nabi itu azan nggak pelan-pelan banget. Nggak kenceng-kenceng amat. Maka saya nggak setuju sama statement, sama perkataan yang disampaikan oleh mereka. Nah, yang keempat nih, ingat, yang keempat yang kita bisa ambil kesimpulannya adalah hati-hati sama orang yang bilang katanya. Apa? Katanya. Pernah nemu nggak ustadz, pengajar atau siapa yang bilang katanya tuh begini ya? Pernah dengar nggak? Atau konten konon katanya kalau kita berpuasa, kita membaca amalan ini begini. Pernah dengar nggak? Karena Ustadz itu Ustadz saya sendiri. Nah, kalau ada orang yang bilang katanya, jangan asal percaya. Mending cek dulu, cari dalilnya. Karena banyak banget di zaman sekarang itu para konten kreator, motivator dakwah, kemudian influencer muslim yang dikit-dikit meng-share amalan tanpa ada
referensi dan tanpa adanya juga mungkin dalilnya mereka men-share amalan itu, dan terkadang kita juga terbuai dengan kesesatan itu. Maka teman-teman, amalan yang pasti itu yang sudah ada dalilnya, yang sudah ada referensinya dan juga terbukti hanyalah amalan yang disampaikan oleh para ulama, para habaib dan para kiai. Betul? Betul, Ustaz. Kalau di lain hal itu semua, kalau dia bilang katanya itu begini ya, tanpa menyebutkan dalil dan hadis, maka ingat, hal itu tidak boleh asal Percaya. Percaya, Pak Ustaz. Paham? Paham, Ustaz? Insya Allah. Fahimna, Ustaz. Fahimna. Nah, yang terakhir, ingat baik-baik. Poinnya pada malam hari itu banyak banget. Semua yang bertentangan dengan kehidupan di zaman sekarang. Maka sudah paham semuanya teman-teman semuanya? Kalau ada orang yang mengatakan ini itu, ini haram, ini semuanya, maka ingat, jawab dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Sudah paham? Insya Allah. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman ingin bertanya silakan, saya berikan waktu 2 orang untuk bertanya. Alaihi falatafaddal maskura, saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran Ustaz atas penyampaian materi yang sangat luar biasa bermanfaat buat kami semua. Dan apa yang Ustaz sampaikan semoga menjadi amal jariah buat Ustaz. Amin, Allahumma amin. Baik, karena penyampaian materi sudah dilangsungkan, lanjut ke acara sesi. Kembali kepada para hadirin yang ingin bertanya. Dan bagi yang malu on-mic bisa ketik. Nanti akan bacakan. Kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ustaz, izin membacakan pertanyaan pertama dari Kak Nasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah musik itu haram? Pada Ustaz. Silakan karena Syua juga sekalian ditampung aja. Langsung aja pertanyaan yang kedua. Atau pertanyaan ini dari Kak yang angkat tangan itu, Kak moderator. Kak Nasya jadi bertanya. Oke, saya jawab dulu ya. Pertanyaan dari terkait musik tadi. Wa minan nasi man yastari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang membeli perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah. Ibnu Mas'ud menafsirkan lahul hadis di sini sebagai nyanyian. Lahwal hadis sebagai nyanyian. Ada beberapa ulama yang mengharamkan musik. Mayoritas ulama salaf seperti Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad, kemudian juga sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi itu mengharamkan musik. Ada beberapa alasan. Pertama, musik sering mengundang kelalaian. Yang kedua, dalil yang dianggap tegas untuk melarang. Yang ketiga, musik di zaman Jahiliyah
identik dengan pesta maksiat. Sedangkan ulama yang memperbolehkan musik itu adalah golongan Imam Al-Ghazali, Ibnu Hazm, sebagian ulama mazhab Imam Syafi'i dan Maliki. Pertama, kenapa mereka memperbolehkan musik? Pertama, alasan mereka tidak ada dalil 100% melarang semua musik. Yang kedua, hadis yang ada tentang larangan musik sebagai hadis yang masih diperselisihkan derajat kesohihan hadisnya. Yang ketiga, ada riwayat Nabi Muhammad SAW yang membiarkan budak wanita bernyanyi dengan rebana pada hari raya. Ada riwayatnya itu. Nah, logikanya tuh begini aja. Kalau masalah kesimpulan ilmiahnya gini. Kalau musik itu berisi maksiat, mengajak pada dosa, atau membuat seseorang itu lalai, maka musik itu hukumnya mutlak haram. Kalau musik itu mengandung nada dakwah, netral, islami, ada di sini yang suka Arabic song? Ada di sini yang suka Arabic song? Ada? Ada? Ada nggak? Ada. Yang suka Arabic song? Ada. Nah, kalau musiknya itu netral, musiknya itu islami, digunakan untuk semangat ibadah, tanpa unsur haram, maka musik ini mutlak diperbolehkan. Perbedaan pendapat ini harus kita cermati dengan pintar. Kalau yang mengharamkan apa alasannya, kalau yang menghalalkan apa alasannya. Tentu ada alasan tertentu. Paham? Paham, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Oke. Saya nggak paham ya. Ada lagi yang bertanya? Afwan ke Hannaj Nurun ya, silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perihal tentang bid'ah ya, Ustaz. Nah, di lingkungan saya saat ini, dari saya menetap tahun 2003 sampai detik ini, lingkungan RT saya itu 2 RT, RT 5 sama RT 6 tuh nggak ada memperbolehkan acara tahlilan tuh, Ustaz. Baik 7 harian, baik 40, baik 100 hari, baik 1000 hari, Ustaz. Nah, itu pernah keluarga saya, karena kan saya perantau ya, saya transmigran dari Yogyakarta. Terus saya di Jakarta ini, itu kaget, kok tiba-tiba lingkungan saya ini cuma 2 RT ini nggak memperbolehkan adanya acara tahlilan untuk Muslim. Terus gimana tuh, Ustaz? Semisalkan ada peristiwa tersebut, apakah ketika saya kemarin nekat pas almarhum bapak saya itu saya ngadain 3 harian, 7 harian sampai 40 hari, Ustaz? Apakah saya berdosa atau tidak, Ustaz? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang cukup culture ya, Insya Allah. Al-adah muhkamah. Sebuah kebiasaan, adat istiadat bisa menjadi hukum selama dia tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Ya, dengerin Kak Hannaj. Hukum adat istiadat atau kebiasaan di lingkungan sekitar itu bisa menjadi sebuah hukum selama dia tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Nah, tahlilan itu adalah sebuah adat istiadat yang hanya ada di Indonesia. Paham? Paham? Paham, Ustaz. Nah, apakah ada dalil terkait tahlilan ini? Tentu ada. Ketika itu Nabi SAW dia ziarah ke makam saudara sepersusuannya. Ngerti nggak? Di Arab itu
Kalau perempuan itu melahirkan, dia menyusukan anaknya kepada orang lain. Itu adat istiadat yang ada di Arab Saudi, di Jazirah Arab. Kenapa? Alasannya, konon kata mereka, kalau anak itu disusukan kepada orang lain, akan memiliki cita-cita yang tinggi dan rezeki yang berlimpah. Itu adalah adat istiadat yang tidak melanggar akidah dan syariat. Paham? Nah, Ustaz. ketika itu Nabi Muhammad SAW dia pergi ziarah ke makam saudara sepersusuannya. Dia datang ziarah, dia menemukan satu pelepah kurma, pelepah pohon kurma. Dia ambil pohon pelepah kurma itu, dia tancapkan ke kuburan saudara sepersusuannya. Dan dia berkata kepada sahabat Nabi pada saat itu yang ikut, semoga pelepah kurma ini bisa menjadi pertolong padanya di alam baka nanti. Apa kata Nabi? Semoga pelepah kurma ini bisa menjadi pertolong kepada ahli kubur. Maka dalam peristiwa ini ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi. Kalau pelepah kurma aja bisa menolong seseorang di dalam kubur, apalagi kalimat-kalimat thayyibah yang dikirimkan kepada keluarga, sahabat, tetangga, kepada ahli kubur, maka itu sama juga bisa menjadi pertolong kepada ahli kubur. Maka inilah dalil yang dijadikan oleh para ulama Nusantara untuk mengadakan tahlilan. Paham? Paham, Ustaz. Nah, pertanyaannya, di lingkungan saya, Ustadz, tidak ada yang melakukan tahlilan, tapi saya nekat melakukan tahlilan. Apakah saya berdosa, Ustadz? Jawabannya tentu tidak. Tadi saya sudah sampaikan, adat dan istiadat itu bisa menjadi hukum selama dia tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Jadi konsepnya seperti ini, Kak. Kalau memang melakukan tahlilan ini belum pernah dilakukan oleh lingkungan sekitar, maka kalau pertanyaannya berdosa atau tidak, jawabannya tentu tidak berdosa. Karena kita mempercayai bahwa tahlilan itu seharusnya dilakukan. Karena menurut para ulama tentu ada penjelasannya. Tapi terkadang adat istiadat masyarakat yang ada di sekitaran lingkungan kita itu harus dipatuhi. Harus dipatuhi. Bahkan di lingkungan saya saja, tidak ada orang yang melakukan tahlilan. Tapi keluarga saya melakukan tahlilan. Tapi terkadang saya tetap menghormati mereka yang tidak melakukan tahlilan. Tapi alangkah baiknya kita mengikuti adat istiadat yang ada di lingkungan kita. Paham? Kalau masalah dosa atau tidak, tentu jawabannya tentu tidak berdosa. Seperti itu, Kak. Semoga dapat dipahami. Oh, makasih Ustaz atas penjelasan dan jawabannya Ustaz ya. Afwan kasiron. Sudah moderator? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, karena pertanyaan sudah 2, maka kajian pada malam hari ini telah selesai. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz atas penyampaian. Nah, selaku moderator izin untuk menutup kajian kita pada malam hari ini.